belajar tentang kunci kerukunan. Kunci kerukunan itu ada 4. Yang pertama toleransi, yang kedua persamaan derajat, yang ketiga ukhuwah, yang keempat ada moderat. Tapi hari ini belajar tentang toleransi dan juga persamaan derajat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Niki, hadiroh. Aziza, Hadiroh. Nisa, Sakir, Aini, Hadiroh. baik. Nah, udah semua ya, Ibu absen. Dah. Sekarang Ibu mau tanya, kalian itu pernah nggak melihat atau mengalami sendiri konflik karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan? Pernah, Bu. Pernah, pasti pernah ya, bahkan bisa dibilang sering ya. Iya. Kenapa itu sering terjadi, kan padahal Islam itu mengajarkan kedamaian. Coba kenapa? Mungkin karena perbedaan pandangan dari masing-masing individu dalam masyarakat, Bu. Ya, betul sekali. Nah, nanti kita setelah mempelajari materi, Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian dari tasamuh, musyawarah, tawasud, ukhuwah dan dalam perspektif ajaran Islam, lalu dapat menganalisis penerapan pentingnya tasamuh, musyawarah, tawasud, ukhuwah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, lalu dapat mengidentifikasi sikap yang mencerminkan nilai-nilai tasamuh, ukhuwah, tawasud dan musyawarah, lalu dapat menunjukkan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, langsung aja ya masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama itu toleransi atau tasamuh. Tasamuh diambil dari kata samaha yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Nah, dalam bahasa Arab sendiri tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling pemaaf. Dalam pengertian atau dalam istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia, dan juga secara tasamuh dalam Islam yaitu sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Nah, perbedaan ini merupakan fitrah yang sudah menjadi ciptaan Allah dan seluruh manusia tidak bisa menolaknya, seperti dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, konsep tasamuh yang ditawarkan dalam Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak terbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Namun, apabila hubungannya dengan keyakinan atau ritual keagamaan, Islam tidak mengenal adanya kata kompromi, tidak ada kata toleran. Nah, seperti sebagaimana buktinya bahwa tasamuh ini merupakan salah satu ajaran Islam, dan di mana Allah itu melarang penganutnya atau hambanya untuk mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun, seperti dalam surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi
tentang agama yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau pun menjawab, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang artinya agama yang lurus dan penuh toleransi. Nah, itulah agama Islam. Selanjutnya yaitu contoh-contoh tasamuh dalam Islam. Nah, di kota Madinah, Rasulullah tidak sungkan menghampiri dengan orang pribumi, Yahudi maupun Nasrani. Terus yang kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-Muslim dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaannya. Terus yang ketiga, Rasulullah memberikan makan kepada seorang yang beragama Yahudi dan beliau itu juga buta dan juga miskin. Terus yang terakhir ada contohnya ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah dan para sahabat, lalu Rasulullah berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat bertanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah, padahal itu adalah jenazah orang Yahudi? Maka Rasulullah pun menjawab, bukankah dia juga manusia? Yang artinya Rasulullah itu juga melakukan toleransi atau sikap tasamuh. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari bagaimana contohnya? Contohnya itu yang pertama dengan memahami dan menyadari adanya perbedaan. Yang kedua tidak mencela, menyalahkan, merendahkan, mengkafirkan, bahkan memaksa kehendak kepada orang lain atau pihak lain. Yang ketiga, menerima perbedaan mereka yang berbeda dengan tetap menjaga serta mempertahankan keyakinan. Lalu yang keempat, bekerja sama dalam proyek kemanusiaan. Yang kelima, menghormati tempat ibadah agama lain. Di sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Bu. Ya, lanjut ya yang materi kedua. Yang materi kedua yaitu tentang persamaan derajat atau musawah. Nah, kata musawah berasal dari kata sawah yang berarti meratakan, menyamaratakan. Nah, kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas, sedangkan secara istilah musawah adalah sikap terpuji, di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Stop aja ya. Rasulullah SAW bersabda, An Abil Yaman qala azhariyu hikmatu abil utayyibi innan nabi arada bihada annan nasi mutasawuna fil nasabi laisa li ahadin minhum fadlu walakinnahum asbabu kabilin mi'atin laisa fiha rangkan. Yang artinya dari Abi Zaman Al-Azhari ceritakan kepada Al-Utaybi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sikap musyawarah ini sering dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seorang dengan orang lain. Akan tetapi musyawarah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Misal, perbedaan dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Untuk contoh-contoh musyawarah dalam Islam, yang pertama adalah persamaan, adalah sebuah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya, tidak ada keistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain, tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim
bermasyarakat, setiap orang baik kaya maupun miskin, pejabat ataupun rakyat biasa juga memiliki hak dan kewajiban yang sama meskipun implementasinya itu berbeda karena faktor-faktor pendukung lainnya. Nah, terus selanjutnya ada persamaan manusia di depan hukum. Siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilaku atau tindakannya. Terus ada persamaan dalam menjabatkan jabatan publik. Yang selanjutnya ada persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Setiap orang memiliki hak untuk menjadi jabatan publik. Contohnya, ketika Rasulullah memberikan jabatan atau panglima. Yang terakhir, persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia, di mana setiap manusia dalam kedudukannya itu sama di sisi Allah. Nah, kalau misalkan contoh musyawarah di kehidupan sehari-hari bagaimana? Yang pertama, tidak membedakan teman berdasarkan suku, ras, atau harta. Nggak boleh ya, adik-adik. Siap. Nah, yang kedua, tidak menyombongkan harta yang kita miliki. Yang ketiga, menghargai sesama usaha orang lain. Yang keempat, tidak merasa yang paling benar. Nggak boleh itu kayak, oh ini apa itu betul, ini keterangan apa itu yang nggak ada yang salah gitu, nggak boleh. Yang terakhir, memandang orang lain dengan sama atau setara. Kita itu melihat teman itu, oh kita ilmunya sama segini, oh kita di kelas sama, mendengarkan materi yang sama. Nggak boleh memandang kayak yang lebih-lebih itu di dirinya sendiri. Itu ya. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya nggak? Enggak, Bu. Ya udah. Ibu bagi kelompok ya. Kalian buat kelompok satu, kelompoknya 3 orang, 3 anggota. Ayo. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, nanti kelompok sini kelompok A, kelompok sini kelompok B ya. Iya, Bu. Oke. Ibu kasih soal yang kelompok A. Ya silakan ditulis. Berhubung gak ada spidol dikte ya nih. Iya, Bu. Nah, kelompok A, sebutkan 3 contoh perilaku tasamu yang dapat dilakukan oleh pelajar di lingkungan sekolah. Nomor 1. Nah, nomor 2-nya, jelaskan bagaimana musyawarah dapat memperkuat persatuan dan mengurangi konflik dalam masyarakat. Sudah? Sudah. Nah, yang kelompok yang B nih. Nomor 1, mengapa toleransi menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan di masyarakat multikultural seperti Indonesia? Sudah? Sudah. Nah, yang nomor 2, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang miskin, anak yatim, dan budak sebagai bentuk penerapan musyawarah? Nah ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kecepatan ya? Iya, Bu. Tambah lagi. Tambahin lagi 15 menit deh. Oke. Oke. Ayo, sudah selesai belum ini? Udah 15 menit nih. Sudah. Sudah. Ayo, silakan dibacakan ya perwakilan aja. Yang kelompok A perwakilan, yang kelompok B perwakilan. Ya, silakan kelompok A dulu. Coba dibacakan. Yang pertama yaitu 3 contoh perilaku tasamu di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghargai teman yang berbeda agama atau keyakinan. Misalnya, tidak memaksakan keyakinan sendiri dan memberi kesempatan teman
semua teman dengan adil tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang budaya. Yang ketiga, belajar bekerja sama dalam kegiatan sekolah tanpa memandang perbedaan. Misalnya dalam kerja kelompok atau organisasi OSIS, semua pelajar saling membantu dan menghargai pendapat satu sama lain. Sudah? Terima kasih. Ayo kasih plus untuk kelompok A. Nah, silakan yang kelompok B. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu jelaskan bagaimana musyawarah dapat memperkuat persatuan dan mengurangi konflik dalam masyarakat. Nah, musyawarah atau persamaan itu dapat memperkuat persatuan dan mengurangi konflik dalam masyarakat, yaitu yang pertama karena bisa menghapus diskriminasi dan ketimpangan sosial. Misalnya ketika semua orang itu diperlakukan dengan setara tanpa membedakan suku, ras, status sosial ataupun agama, sehingga mereka itu tidak merasa diperlakukan tidak adil. Yang kedua itu bisa menumbuhkan rasa saling menghargai, mendorong kerjasama antar warga, dan menjadi landasan keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pertanyaannya, bagaimana Rasulullah menerapkan musyawarah kepada orang miskin, anak yatim, dan budak. Rasulullah adalah merupakan teladan yang terbaik dalam menerapkan musyawarah. Beliau itu menghormati dan menyayangi orang miskin, misalnya dengan tidak pernah merendahkan mereka. Bahkan beliau itu sering makan bersama mereka dan lebih mendahulukan kepentingan mereka. Yang kedua yaitu memperhatikan anak yatim. Beliau menunjukkan umat Islam untuk menyantuni dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Rasulullah bahkan berkata bahwa orang yang menyayangi anak yatim yang akan dekat dengannya di surga. Yang terakhir yaitu memperlakukan budak dengan adil dan manusiawi. Rasulullah memerintahkan agar budak itu diberi makan dan pakaian yang layak, bahkan menganjurkan untuk membedakan mereka sebagai amal kebaikan. Nah, terima kasih. Ayo kasih yang plus untuk kelompok B. Nah, hasilnya boleh dikumpulkan ya. Nah, dari dua materi yang tadi, toleransi dan persamaan derajat merupakan dua nilai utama dalam ajaran Islam yang sangat penting dan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan saling menghormati tanpa memaksa kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Sedangkan musyawarah menekankan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan agama.